Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Petang didukung oleh Pemerintah menggelar rapat koordinasi penanganan gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,7. Tsunami kecil atau air pasang terjadi di beberapa wilayah di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan akibat gempa bumi yang terjadi di NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Ribuan rumah hingga fasilitas umum di Kabupaten Manggarai Barat dilaporkan mengalami kerusakan akibat gempa bumi magnitudo 7,7. Lalu seperti apa perkembangan proses evakuasi dan penanganan para korban gempa di NTT? Selain itu juga pemirsa, perang Amerika Serikat dan Iran kembali memasuki fase menegangkan. Selat Hormuz kini menjadi titik paling panas dalam konflik. Saling klaim kendali Selat Hormuz membuat tensi Timur Tengah tak kunjung mereda. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya dalam Kabar Petang hari ini bersama saya Nadila Saleh dan Andromeda Merkuri. Segera kita mulai Kabar Petang untuk Anda. Aduh. Aduh. Aduh, Om Herman. Om Herman. Aduh. Aduh, Om Herman. Gempa bumi yang terjadi di NTT berdampak hingga ke wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Bahkan di beberapa wilayah terjadi tsunami kecil atau air pasang dengan ketinggian hingga 50 cm. Keren. Mesin jorok. Baru sini 3 meter nepuk hanapin. Genangan yang masuk ke kawasan pesisir mencapai 40 meter dari bibir pantai. Bahkan mencapai permukiman warga, diperkirakan 16 rumah terendam air pasang. Meski tidak menyebabkan kerusakan yang parah, namun kondisi ini mengganggu ketersediaan air bersih dan menyebabkan kerusakan pada sejumlah peralatan rumah tangga. Hingga saat ini ada 4 kecamatan yang terdampak gempa, yakni Kecamatan Pasilambena, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, dan Pasimaranu.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat merilis data sementara kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7. Ribuan rumah hingga fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan. Berdasarkan data sementara dari pemerintah daerah di Labuan Bajo, Manggarai Barat, kerusakan terbanyak terjadi pada rumah tinggal warga yang mencapai lebih dari 1.000 unit. Sebanyak 503 rumah rusak berat, sisanya rusak sedang dan rusak ringan. Untuk sarana fasilitas kesehatan terdata 9 unit yang rusak, di sektor pendidikan ada 12 unit sarana yang rusak. Sementara untuk perkantoran total ada 23 unit yang mengalami kerusakan. Untuk rumah ibadah total 11 unit yang rusak, 4 unit rusak berat, sisanya rusak sedang dan ringan. Kerusakan juga terjadi pada sarana air minum dan juga jembatan. Pemirsa, sebanyak 1.224 warga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengungsi di Gelora Samador, Maumere. Para pengungsi membutuhkan bantuan air bersih, alas tidur, selimut, pengobatan, dan perlengkapan bayi serta lansia. Pasca diguncang gempa Flores dengan kekuatan 7,7 magnitudo, sebanyak 1.224 warga Kabupaten Sika mengungsi di Stadion Gelora Samador Maumere, Nusa Tenggara Timur. Ribuan pengungsi yang sebagian besar lansia, perempuan, dan balita ini sangat membutuhkan bantuan. Keperluan yang paling dibutuhkan saat ini antara lain alas tidur, selimut, pengobatan, air bersih, perlengkapan bayi, lansia, dan juga tambahan tenda pengungsian. Pengungsi yang tidak mendapatkan tempat terpaksa tidur di luar tenda beratapkan langit. Rosalinda, pengungsi asal Kelurahan Kota Uneng, mengatakan warga butuh tenda tambahan dan pengobatan karena sebagian besar mulai mengalami gangguan kesehatan. Yang lain teman-teman yang lain juga terbatas ya tidur di luar dari tempat apa ini tenda jadi satu tidur di luar kemudian harus tambah lagi saya. Sementara itu, data BNPB pasca gempa bermagnitudo 7,7 memaksa 5.000 jiwa warga di Pulau Flores mengungsi. Sementara korban jiwa bertambah mencapai lebih dari 50 orang meninggal dunia. Dari Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur di Maumere, Kabupaten Sika. Bantuan sembako dari Istana Kepresidenan mulai tiba di Bandara Frans Seda, Maumere. Dari total 50.000 paket sembako yang didatangkan, sebanyak 2.545 paket telah tiba di Maumere, sementara 3.200 paket lainnya telah tiba di Labuan Bajo. Dari bantuan yang tiba di Maumere, 1.000 paket akan didistribusikan untuk warga terdampak di Sika dan 725 paket untuk Nagekeo. Sementara 807 paket menjadi stok yang akan didistribusikan sesuai data kebutuhan di lapangan. BNPB menyiapkan dukungan berupa tenda dan perlengkapan tidur bagi masyarakat terdampak yang berada di pengungsian. Total seluruhnya itu ada 50.000 sebenarnya yang akan didatangkan untuk paket sembako bantuan dari Istana Kepresidenan yang terkirim sampai dengan hari ini. Di Labuan Bajo ada 3.200 paket, kemudian di Maumere ada 2.545 paket. Nah, dari semua bantuan ini nanti akan didistribusikan ke masing-masing daerah terdampak. Dengan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Kekuatan gempa ini berpusat di laut dengan jarak 30 km arah timur Laut Embai, Kabupaten Nagekeo, dan kedalaman dangkal 15 km. Kami hadirkan gambaran grafis ilustrasi AI berikut ini.
Ini merupakan sebuah ilustrasi AI gempa yang mengguncang NTT dengan magnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 5.58 waktu Indonesia Tengah. Berada dengan kedalaman 15 km, berpusat di laut, jaraknya 30 km arah timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo. Dengan cepat BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami 2 menit ketika gempa terjadi. Kemudian selang pada pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, BMKG mencabut peringatan dini tsunami. BMKG menyatakan penyebab gempa terjadi akibat aktivitas sesar naik busur belakang Flores. Ini sebuah gambar ilustrasi AI, kenapa bisa terjadi, dan saat ini kondisinya sangat mengenaskan di mana permukiman, fasilitas umum, rumah warga mengalami kerusakan berat. Ada 5.000 lebih warga yang bertahan di tenda pengungsian. Ya, pemirsa, data korban gempa NTT, data sementara pada pukul 1.00 waktu Indonesia Barat, meninggal dunia 51 orang, korban luka 64 orang, dan mengungsi ada 5.000 orang. Pasca diguncang gempa Flores, sebanyak 22 titik jalan Trans Flores ND Nagekeo longsor. Gempa bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores Sabtu 15 Agustus dini hari menghancurkan akses jalan Trans Flores. Pasca gempa Flores, sebanyak 22 titik Trans Flores yang menghubungkan Kabupaten ND dengan Nagekeo longsor. Agar bisa dilalui kendaraan, pasukan TNI dan warga berjibaku membuka akses jalan yang ditutupi material bebatuan yang besar. Dan Rem Wirasakti Kupang mengatakan pembersihan akses jalan longsor dilakukan agar mobilisasi transportasi dan bantuan korban gempa bisa berjalan. Untuk membuka akses jalan, pihak Korem telah berkoordinasi dengan dinas terkait guna mengarahkan alat berat ke lokasi longsor. Seorang pemuda yang bekerja sebagai buruh pelabuhan Laurentius Sai, Maumere, menyelamatkan balita yang terpisah dari orang tuanya saat gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores. Tanpa memikirkan diri sendiri, Franciscus John Kennedy Wuwur menyelamatkan beberapa korban gempa. Gempa yang datang tiba-tiba membuat warga di pelabuhan Laurentius Sai panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Franciscus John Kennedy Wuwur, pemuda berusia 23 tahun yang bekerja sebagai buruh di pelabuhan, justru menyelamatkan beberapa nyawa saat gempa mencekam terjadi. Reruntuhan bangunan terminal pelabuhan Laurentius Sai menjadi saksi bisu aksi heroik Franciscus. Saat gempa menghancurkan terminal pelabuhan, sebagai porter, Franciscus menyelamatkan seorang balita yang terjebak di reruntuhan terminal karena ditinggal orang tua. Tanpa berpikir panjang, Franciscus menyelamatkan anak berusia 5 tahun tersebut ke tempat yang aman. Beberapa korban yang saya bantu itu ada anak kecil, ada usia 5 tahun itu orang tuanya tinggalkan di dermaga pas kejadian itu. Posisi dia menangis dan jongkok di dermaga, dan ada teman porter yang juga sedang bantu orang untuk usikan. Dia minta saya untuk gendong itu anak kecil, jadi saya gendong langsung usikan ke tempat parkir itu, kan di situ aman dengan beberapa korban yang lain juga. Habis itu ada juga yang korban yang tenggelam, itu ada teman porter juga yang bantu tarik ke pinggir, berenang sambil seret itu. Di situ juga ada polisi juga, dengan Pelindo kami sama-sama fungsikan. Setelah berhasil membantu evakuasi warga di pelabuhan Laurentius Sai, Franciscus akhirnya pulang ke rumah mencari keluarganya di Kelurahan Kota Uneng, Kabupaten Sika, NTT. Namun orang tua Franciscus telah mengungsi. Setelah mencari keberadaan keluarga, Franciscus akhirnya bertemu dengan keluarga dan berkumpul kembali.
di pengungsian Gelora Samador, Maumere. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Pemirsa, lebih dari 3.000 warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengungsi pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada Sabtu pagi. Ya, bagaimana kemudian perkembangan terkini pasca gempa NTT? Kita akan bergabung dengan reporter TV One yang berada di sana. Sudah ada Jo Kendaru di Kabupaten Manggarai. Jo Kendaru, bagaimana kondisi pasca gempa di sana? Silakan. Hari ini adalah hari kedua sejak terjadinya gempa dahsyat bermagnitudo 7,7 di epicentrum 30 km di bawah Kabupaten Nagekeo, dan untuk Kabupaten Manggarai boleh dibilang merupakan wilayah yang cukup terdampak dengan korban jiwa yang meninggal terbanyak. Jadi kami ulangi lagi bahwa memang data telah diverifikasi berulang dan didapatlah angka ini bahwa yang meninggal dunia sampai dengan hari ini berjumlah 24 orang. Jadi tidak ada lagi proses pencarian karena semua korban yang dinyatakan meninggal telah dievakuasi dan sudah semuanya teridentifikasi. Kemudian BPBD juga merilis korban luka berat berjumlah 31 orang. Dan 3 diantaranya itu sedang dirawat di RSUD Ruteng karena mengalami patah tulang. Tadi bersama Menko Pratikno dengan Kepala BNPB yang itu tiba di Ruteng langsung mengunjungi korban-korban di rumah sakit, termasuk juga menyerahkan bingkisan dari yang menjadi bantuan Presiden. Kemudian dari bangunan yang dikategorikan sebagai bangunan dengan rusak berat itu berjumlah 1.681 unit rumah. Walaupun kalau digabungkan antara yang rusak ringan, sedang dan berat itu berjumlah 2.081. Yang rusak berat itu 1.681. Begitu, Nabila. Ingin tahu di mana saja titik pengungsian di Kabupaten Manggarai berada? Data yang dihimpun di posko BPBD ini menyebut bahwa ada 4 lokasi yang ditentukan oleh Pemda di 4 kecamatan yang memang paling terdampak. Itu ada untuk Reo dengan Reo Baratnya ada di Reo pun ada 5 posko di Kecamatan Reo itu. Yang memang Kecamatan Reo ini berada di garis pantai utara yang menjadi episentrumnya gempa ini. Kemudian selain di Kecamatan Reo, ada juga posko yang didirikan di 2 kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Cibal dengan Kecamatan Cibal Barat. Namun konsentrasi warga yang paling banyak mengungsi itu di Reo. Gitu. Jadi dari 4.289 sebanyak hampir 4.000-nya itu memang berpusat di Kecamatan Reo. Begitu, Alhamdulillah. Jo Kendaru, lalu bagaimana dengan kebutuhan para pengungsi sehari-hari? Apakah sudah terpenuhi? Sampai dengan hari ini, jadi penropingan logistik, baik ke makanan, minuman, maupun kebutuhan lainnya itu baru terdistribusi pada Minggu subuh tadi. Karena di jalur dari Ruteng ini yang menjadi ibu kotanya Kabupaten Manggarai ini menuju ke Kecamatan Reo yang terdampak parah itu sempat longsor besar sebanyak 7 titik. Jadi sekarang sudah mulai penropingan terus-menerus walaupun tidak terlalu banyak boleh dibilang, karena kita lihat di daftar penyumbang ada dari Bulog, ya, dari Bulog itu 1 ton, kemudian dari swasta 1,5 ton beras, ditambah dengan makanan cepat saji, begitu Nabila.
Baik, Jo Kenaru mengabarkan langsung dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Pemirsa, pemerintah menggelar rapat koordinasi penanganan gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,7. Rapat dihadiri sejumlah pejabat terkait diantaranya Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala BNPB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum. Pemerintah memastikan mengawal penanganan tanggap darurat hingga rehabilitasi para korban jiwa. Pemerintah pusat dan daerah akan bersinergi memastikan pendataan korban akurat, termasuk jumlah korban jiwa dan korban luka-luka. Diperkirakan data korban masih akan terus bertambah seiring dengan proses pencarian korban yang dilakukan tim SAR gabungan. Pemerintah juga terus berupaya melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat gempa. Pusat ini menteri-menteri, kepala badan, dirut BUMN ya, hadir ke sini atas perintah Bapak Presiden untuk memberikan dukungan penuh ya terhadap proses tanggap darurat dan juga nanti rehab rekon. Jadi hari ini kami melakukan rapat koordinasi. Mengapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena pemerintah pusat ini benar-benar full tim hadir ke sini, masing-masing menanyakan ada problem apa dan apa yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan dan seterusnya. Jadi sinkronisasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena memang resources pusat untuk Pemirsa, proses penangkapan dua pencuri perangkat menara provider di Dumai Riau berlangsung tegang. Para pelaku mencoba berupaya kabur dari kejaran polisi maupun warga. Pelarian tersebut berakhir tak terduga. Mobil yang dikejar-kejar warga dan polisi ini masuk ke halaman Mapolres Dumai. Sopir dan penumpangnya panik setelah melihat kemarahan warga yang terus bertambah jumlahnya selama pelarian di jalanan kota Dumai. Keduanya adalah pencuri kabel menara provider di Sumatera Barat dan dikejar oleh polisi wilayah Sumatera Barat beserta perusahaan pemilik menara provider. Tapi di tengah jalan, mobil yang ugal-ugalan menabrak sejumlah kendaraan hingga menambah jumlah warga yang marah dan mengejar. Senjata tajam yang diacung-acungkan pelaku sudah tidak mempan lagi untuk menakut-nakuti warga. Akhirnya pelaku memilih masuk kantor Mapolres Dumai, tapi tetap dihajar massa. Polisi akhirnya berhasil menghalau warga dan langsung menggeledah mobil pelaku. Pelaku ini masuk ke area Dumai yang dimana pelaku karena membawa mobil ugal-ugalan dan sempat menyerempet masyarakat sehingga dikejarlah oleh massa, yaitu masyarakat dari Dumai. Sehingga pelaku mengarah ke Polres Dumai untuk menyelamatkan diri. Pelaku teridentifikasi berinisial RAP dan HS yang masing-masing merupakan warga Bengkalis Riau dan warga Lubuk Pengalungan, Sumatera Barat. Salah satu pelaku merupakan bekas karyawan perusahaan menara provider. Kini keduanya diperiksa polisi untuk mengetahui wilayah lain yang jadi incaran kedua pelaku serta untuk mengungkap bila ada pelaku lain. Dari Dumai Riau, Amrizal, TV One mengabarkan. Dua pos polisi lalu lintas di Surabaya, Jawa Timur diduga dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal Sabtu malam. Pos polisi yang diduga dilempar bom molotov adalah pos polisi Margorejo yang berada di Jalan Ahmad Yani Surabaya dan pos polisi di Bundaran Waru. Di depan pintu pos terlihat hangus bekas terbakar api. Menurut petugas penjaga perlintasan kereta api Margorejo yang berjarak 30 meter dari lokasi kejadian menyatakan pelaku pelemparan berjumlah 1 orang dengan mengendarai motor dan langsung menyalakan api. Pelaku lalu melemparkan bom molotov ke arah pos polisi. Polrestabes Surabaya telah melakukan penyelidikan dan memburu pelaku terduga pelempar molotov ke arah pos polisi. Sejauh ini yang dapat saya sampaikan bahwa informasi tersebut benar, namun tidak ada kejadian yang mengakibatkan kerusakan yang besar. Dalam artian saat ini juga petugas kami dari Polrestabes Surabaya masih mengumpulkan
bukti-bukti. Sebuah kantor dan gudang minuman ringan di Goa, Sulawesi Selatan hancur terbakar saat kebakaran kantor dan gudang tersebut sedang tutup operasional. Api membesar dengan sangat cepat di saat mobil-mobil operasional perusahaan terjebak di halaman perusahaan. Warga dan karyawan yang panik kemudian mendorong mobil-mobil tersebut keluar dari jangkauan api. Sejumlah mobil kemudian diselamatkan warga dan karyawan dengan memecah kaca mobil karena kondisinya terkunci dan rem tangan aktif. Petugas damkar Kabupaten Goa kemudian berupaya melakukan pemadaman namun terhambat oleh arus listrik yang masih aktif di objek kebakaran. Api baru padam 2 jam kemudian setelah disokong bantuan dari damkar Kota Makassar. Kebakaran diduga berasal dari kulkas di bagian depan kantor yang korsleting. Untuk kerugian kebakaran masih ditaksir sementara kasusnya sedang diselidiki kepolisian. Pemirsa, korban jiwa tragedi drag race maut di Kota Mabagu, Sulawesi Utara bertambah 1 orang. Total korban meninggal dunia 9 orang. Pasca insiden maut kejuaraan Tidar drag race, korban meninggal dunia kembali bertambah 1 orang pada Minggu siang. Sehingga korban jiwa yang sebelumnya tercatat mencapai 8 orang, kini menjadi 9 orang. Muksin Dondo, salah satu korban yang sebelumnya sempat menjalani perawatan serius di Rumah Sakit Umum Kando, Manado, akibat mengalami luka berat, meninggal dunia. Setiba dari Manado dengan mobil ambulans, korban langsung dibawa ke rumah duka di Desa Pontodon Timur, Kota Mabagu. Bahkan rencananya korban akan dimakamkan pada hari ini juga di tempat pemakaman yang telah disediakan. Meski penanganan kasus ini dilakukan secara maraton oleh pihak kepolisian, namun hingga kini belum ada satupun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal selain keluarga korban, masyarakat juga saat ini masih menunggu siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa maut ini hingga menelan 9 korban jiwa. Pemirsa, polisi intensif melakukan penyelidikan kecelakaan maut turnamen balap mobil di Jalan Raya Kota Mabagu, Sulawesi Utara yang merenggut 9 nyawa penonton. Ketua penyelenggara dan seorang pembalap yang terlibat kecelakaan diperiksa. Kecelakaan maut terjadi pada turnamen Drag Race Championship 2026 di Kota Mabagu, Sulawesi Utara pada Minggu 9 Agustus lalu. Balapan ini digelar di Jalan Raya AP Mokoginta, Kelurahan Upai, Kota Mabagu, Sulawesi Utara. Proses penyelidikan tragedi kecelakaan maut ini dilakukan jajaran Kepolisian Resor Kota Mabagu dan Polda Sulawesi Utara. Sementara tim Subdit Laka Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Mabes Polri akan membantu melakukan olah TKP bersama tim Traffic Accident Analysis agar bisa mengetahui kronologi kecelakaan secara akurat. Polisi juga meminta keterangan pihak penyelenggara dan pengemudi mobil yang terlibat kecelakaan. Penyidik Polres Kota Mabagu sudah melakukan pemeriksaan terhadap panitia penyelenggara, kemudian pihak ini juga termasuk pembalap. Ya, kita masih lengkapi bahan-bahan keterangan. Ya. Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Royke Harilangi menegaskan sebagai bentuk penegakan hukum, pembalap mobil yang menabrak penonton berpotensi sebagai tersangka. Semuanya bisa berpotensi, tapi kan ini kita tidak bisa, namanya praduga tak bersalah. Kita harus mengikuti. Tapi kalau yang pengemudi itu sudah jelas karena dia walaupun kelalaian itu udah jelas tersangka, potensinya besar. Atas insiden maut tersebut, Ketua Panitia Balapan mengaku telah bertanggung jawab. Pemerintah daerah juga mendampingi korban memperoleh hak-haknya. Yang meninggal, kami langsung ke rumah duka malam itu. Ada 2 lampu kami serahkan. Kemudian yang 6 itu kami bersama-sama dengan Musbida, Pak Wali Kota, Pak Sekot, dan seluruh jajaran
pemerintah kota Membagu, aparat desa, langsung turun lokasi. Jadi tuntas malam itu untuk 8 korban yang meninggal. Kasih 5 juta. Kemudian korban meninggal. Kemudian yang ini, tapi kalau orang mau minta tamat orang kasih, orang welcome. Kita juga fokus pada yang masih dirawat di rumah sakit. Ya, semoga cepat disembuhkan. Kita akan menjamin bahwa keluarga korban yang ada di rumah sakit akan kami kawal sampai insya Allah sampai sembuh. Insiden balap maut ini menjadi sorotan, mengingat keselamatan penonton dinilai sangat minim. Padahal di titik itu terdapat ratusan warga yang memadati sirkuit tidak permanen, yaitu jalan raya. Justru garis finish biasanya di kecepatan yang paling tinggi. Standarisasi mengenai pengereman berapa jauh, kemudian juga jarak antar penonton berapa jauh, itu harus sangat diperhatikan sebagai standarisasi pelaksanaan event. Turnamen Drag Race Championship 2026 yang digelar di Kelurahan Upai Kota Mobagu, Sulawesi Utara berlangsung sejak Kamis hingga Minggu 9 Agustus 2026. Di hari penutupan turnamen, peristiwa nahas yang menelan korban jiwa terjadi. Salah satu mobil peserta balap yang melaju dengan kecepatan tinggi tiba-tiba hilang kendali hingga keluar dari lintasan perlombaan dan langsung menabrak penonton yang berada di tepi lintasan. Dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara, Rifandi Kamaru, TV One mengabarkan. Pemirsa, kebakaran hebat mengguncang kawasan perumahan elit Kahuripan Nirwana Sidoarjo Minggu dini hari. Sebuah bengkel servis dan restorasi sepeda motor ludes dilalap si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun sebanyak 22 unit sepeda motor milik pelanggan hangus hingga hanya menyisakan kerangka besi. Menurut keterangan saksi warga di lokasi kejadian, api berkembang sangat cepat hingga mengepulkan asap pekat. Pemilik bengkel diketahui sedang tidak berada di tempat saat kejadian terjadi. Warga baru menyadari musibah tersebut saat kobaran api sudah terlanjur membesar dan menguasai seluruh bagian bangunan. Sebanyak 3 armada pemadam kebakaran dari unit kota, Sukodono, dan Buduran diterjunkan ke lokasi kejadian. Petugas pemadam harus berjibaku menaklukkan kobaran api hingga akhirnya si jago merah berhasil dipadamkan secara total pada pukul 3:35. Pemirsa, tim pemadam kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kesulitan memadamkan api karhutlah. Api yang membakar lahan gambut butuh waktu hingga 2 pekan untuk benar-benar padam dan membutuhkan pasokan air yang banyak. Lahan gambut yang terbakar memiliki ketebalan antara 1 hingga 3 meter. Pada lahan gambut, meski permukaan api terlihat sudah padam, namun di dalam tanah masih menyala dan terus merambat ke bawah. Sementara sumber pasokan air di lokasi karhutla sangat sulit didapat. Pasokan air mengandalkan pengiriman truk tangki yang jaraknya sangat jauh. Kondisi ini yang menyulitkan tim pemadam karhutla saat memadamkan api. Meski sudah tidak terlihat api, dalam beberapa hari api bisa saja muncul di sejumlah titik di sekitarnya. Hampir 1 bulan lebih berjuang keras memadamkan api karhutla, sejumlah anggota tim penanggulangan karhutla Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kini mulai bertumbangan akibat kelelahan. Para anggota tim penanggulangan karhutla Kota Waringin Timur Tengah beristirahat melepas lelah di sela-sela kesibukan mereka memadamkan api. Mereka tampak begitu lahap menikmati makan malam di sekitar lahan yang tengah terbakar dan berusaha mereka padamkan. Tidak berapa lama usai menikmati makanan yang disediakan untuk mereka, para personil kembali melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab. Upaya pemadaman karhutla yang dilakukan oleh para anggota tim pengendali karhutla ini bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah.
Selain diperlukan stamina yang harus prima, mereka juga harus mampu bekerja melawan hawa panas dari kobaran api dan kepungan asap yang menyesakkan dada dan membuat mata perih. Beratnya tugas dan tanggung jawab yang mereka emban menurunkan stamina tubuh mereka. Bahkan beberapa di antaranya terpaksa harus beristirahat total. 131 orang memang masih ada yang sakit. Memang stamina ini menjadi kunci juga bagi kami karena mereka bekerja di 12 jam pada siang dan ada juga shift malam yang 12 jam. Tentunya kita berharap teman-teman masih dalam kondisi prima. Situasi karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Sebab kondisi lahan di sana telah mengalami kekeringan level merah yang artinya sangat mudah sekali terbakar. Kondisi ini diperparah dengan permukaan air tanah yang sudah berada di titik minus hampir 2 meter. Membuat petugas hanya mengandalkan pasokan air dari mobil tangki untuk pemadaman api. Dari Sampit Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya kian meluas dan semakin mengkhawatirkan. Titik api di beberapa lokasi sudah masuk ke permukiman. Kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya makin sulit dikendalikan. Api karhutla terus membesar dan meluas merembet ke permukiman warga, seperti yang terjadi di kawasan Jalan Danau Rangas Ujung. Api kembali muncul di kawasan ini dan menjalar perlahan mendekati permukiman. Kondisinya kian berbahaya dan nyaris membakar rumah warga. Dalam sehari, petugas gabungan harus berjibaku memadamkan api di belasan titik karhutla yang merupakan titik baru. Upaya pemadaman makin bertambah karena titik api sebelumnya masih belum padam total. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sudah terjadi hampir 1 bulan. Meski upaya pemadaman api terus dilakukan, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi. Asap karhutla mengancam warga di depan mata. Beberapa permukiman warga nyaris terbakar akibat sambaran api karhutla di Palangkaraya. Bagaimana kondisinya saat ini? Kita bergabung dengan reporter TV One Dede Septa Jaya. Selamat sore Dede. Kami ingin tahu bagaimana dengan warga yang permukiman mereka dikepung api karhutla saat ini. Ya, Nabila, dapat saya sampaikan untuk kondisi kebakaran hutan dan lahan di kawasan pemukiman di Kota Palangkaraya ini sudah banyak titik yang menjalar ke kawasan permukiman maupun jalan protokol. Salah satunya di tempat saya berdiri ini, Jalan Makal ini sudah banyak permukiman dan kawasan permukiman di beberapa titik, tidak hanya satu. Api ini menjalar dari lahan kosong sehingga menjalar ke kawasan permukiman dan menjalar ke jalan protokol. Sehingga tepat di belakang saya ini sudah mengarah ke jalan, namun sudah dilakukan pemadaman. Namun di depan saya masih ada bara api maupun lahan yang masih terbakar dilakukan untuk pemadaman oleh petugas gabungan hingga saat ini. Dan juga informasi terbaru hingga saat ini dari Satgas Karhutla Kota maupun petugas di lapangan menyampaikan bahwa ada beberapa titik lagi baru kebakaran hutan dan lahan, dan itu banyak laporan dari masyarakat. Jadi petugas menerima laporan dari masyarakat yang minta tolong kawasan permukiman mereka ini sudah dimasuki karhutla. Kawasan permukiman ini sudah dikepung beberapa titik kebakaran hutan dan lahan. Jadi petugas sudah mulai banyak menerima laporan permintaan tolong dari warga sekitar hingga malam hari, sehingga proses pemadaman maupun penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya hingga kini dimaksimalkan, tidak hanya sampai sore hari, tetapi juga sampai dengan malam hari. Di standby-kan petugas maupun armada truk tangki yang memang menyuplai air maupun mengantisipasi api menjalar ke rumah maupun permukiman. Dan hingga saat ini juga berdasarkan informasi dapat saya sampaikan bahwa ada bukit di kawasan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, 3 bukit ini sudah terbakar. Hingga sore ini masih dilakukan
pemadaman oleh petugas gabungan dibantu helikopter waterbombing, sehingga helikopter waterbombing ini difokuskan ke arah bukit Tangkiling tersebut. Jadi di Kota Palangkaraya kondisinya seperti itu. Ada beberapa permukiman, lahan-lahan kosong, dan juga sekarang ada bukit yang ikut terbakar. Petugas hingga saat ini terus bersiaga di sejumlah titik, terutama difokuskan untuk kawasan yang membahayakan masyarakat seperti pemukiman maupun jalan protokol, begitu. Di mana saja, Dede, lokasi karhutla yang sampai dengan saat ini titiknya masih parah? Ya, untuk lokasi kebakaran hutan dan lahan yang hingga saat ini masih parah, ya ini Jalan Petuka Timpun, kawasan Petuka Timpun, Kecamatan Jekan Raya, ini masih terjadi, dan hingga saat tadi siang jalan ini sudah dikepung api, namun petugas terus menyekat maupun menghalau laju api mengarah ke jalan maupun permukiman, dan warga setempat juga mulai khawatir api sudah selalu mengarah kepada permukiman, karena meskipun dilakukan pemadaman di lahan tersebut, karena lahan gambut ini bersifatnya api tersebut berada di dalam lapisan gambut, sehingga pemadaman ini harus ekstra dilakukan dengan volume air yang cukup banyak. Namun hal itu tidak bisa dilakukan petugas dengan maksimal, karena dalam satu hari saat petugas melakukan pemadaman di satu titik, mereka harus berpindah lagi ke titik lainnya untuk melakukan pemadaman api yang menjalar ke kawasan permukiman, sehingga bara api maupun api yang masih menyala di bagian lapisan gambut di dalamnya ini tidak bisa padam total, sehingga pada saat cuaca kering maupun angin kencang ini akan menyala kembali dan menjalar lagi ke kawasan permukiman. Dan tidak hanya di Petuka Timpun, kawasan Gustaf Erang di Kecamatan Sebangau juga terdapat banyak laporan masyarakat yang mendekati permukiman kebakaran hutan dan lahan ini dampaknya, dan juga dampak kesehatan juga sudah mulai dirasakan oleh masyarakat permukiman sekitar, karena asap ini sudah menyelimuti kawasan permukiman yang khususnya terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya ini, begitu. Dede Septa Jaya mengabarkan langsung dari Palangkaraya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipiter, Barreskrim Polri mengungkap dugaan jaringan penambangan emas ilegal yang hasilnya diproses dan akan diselundupkan ke luar negeri. Dalam operasi tersebut, penyidik melakukan penindakan di 2 lokasi, yakni 2 apartemen di kawasan Jakarta Utara. Polri mengamankan 2 warga negara asing yang berdasarkan paspor merupakan warga negara India. Di lokasi pertama, penyidik menemukan sekitar 2,5 kg emas terdiri dari 2 batang emas masing-masing sekitar 1 kg, serta emas dalam bentuk cincin dengan berat sekitar setengah kilogram. Sementara di lokasi kedua, penyidik menemukan tempat yang diduga digunakan untuk mengolah emas sebelum diselundupkan ke luar negeri. Polisi juga menemukan 18 keping logam putih yang disebut merupakan residu dari proses pengolahan emas dengan berat sekitar 18 kg. Kemudian yang pengolahan, yang mana proses pengolahan ini berasal dari daerah-daerah yang berarti kami temukan ada 18 keping residu dari pengolahan emas yang mana hasil pengolahannya diselundupkan ke Dubai. Kemudian di apartemen yang lain yaitu Mansion Bougainville Gloria, kami temukan 2 kg emas batangan dan setengah kilogram berupa perhiasan. Ini sama kelompoknya, baik yang di Fontana ataupun Gloria. Ini adalah kelompok yang melaksanakan kegiatan penyelundupan ke Dubai. Sumber-sumber dari emas tersebut adalah berasal dari seluruh wilayah Indonesia, yang mana emas tersebut adalah dari kegiatan penambangan ilegal. Aduh.
Aduh. Aduh, Om Herman. Om Herman. Aduh. Aduh, Om Herman. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengecek kloter terakhir penerbangan logistik bantuan yang dikirimkan ke NTT pada Sabtu tengah malam melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dikutip dari laman Instagram Sekretariat Kabinet, total ada 27 ton logistik yang sudah terkirim ke Nusa Tenggara Timur dengan berbagai kloter penerbangan Hercules di hari yang sama. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah perintahkan Menko PMK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Wakil Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Sosial bersama unsur PLN dan Pertamina serta Telkom untuk langsung terbang ke NTT pada hari terjadinya gempa agar sesegera mungkin memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran. Pemerintah menggelar rapat koordinasi penanganan gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,7. Dalam rapat tersebut, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno menyebut pemerintah pusat telah mengerahkan kekuatan dan sumber dayanya mulai dari kementerian hingga BUMN untuk mendukung penanganan bencana di NTT. Pemerintah memastikan mengawal penanganan tanggap darurat hingga rehabilitasi para korban jiwa. Pemerintah segera membentuk posko darurat penanganan korban gempa bumi NTT. Kepala daerah diminta melakukan pendataan korban dan wilayah terdampak. Koordinasi ini menunjukkan bahwa kekuatan dan sumber daya untuk penanggulangan bencana di NTT sangat besar. Jadi aparat pusat mulai dari Bapak sampai dengan berbagai terlibat penuh. Kemudian Pak Menteri tadi sudah menyampaikan dukungan Pak Presiden selain pemerintahan bahkan untuk masuk dan membantu juga beliau sendiri juga memberikan bantuan. Nah, saya ingin menekankan dua hal, bahwa kekuatan yang besar ini hanya bisa efektif kalau kerjanya sinkron. Pemirsa, gempa dengan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur. Kekuatan gempa ini berpusat di laut dengan jarak 30 km arah timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo dan kedalaman dangkal 15 km. Kami hadirkan gambaran grafis ilustrasi artificial intelligence berikut ini. Ini merupakan gempa yang mengguncang NTT dengan magnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu kemarin pukul 5.58 waktu Indonesia Tengah. Dengan kedalaman 15 km di laut jarak 30 km arah timur laut Kabupaten Nagekeo. BMKG langsung mengeluarkan peringatan dini tsunami pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Berselang sekitar 1,5 jam kemudian, BMKG mencabut peringatan dini tsunami. Penyebab gempa menurut BMKG ada aktivitas sesar naik busur belakang Flores. Bangunan, kemudian rumah ibadah, fasilitas umum mengalami kerusakan berat. Ada ribuan warga yang hingga kini mengungsi di tenda.
Pemirsa, sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur terdampak gempa bumi berkekuatan 7,7. Kami akan berbincang bersama dengan pakar guru besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dari Institut Teknologi Bandung, Profesor Irwan Melano. Prof. Irwan, kami ingin tahu melihat kondisi gempa yang ada di NTT 7,7 magnitudo, apa yang bisa Anda analisa dari kedalaman 15 km itu? Iya, gempa yang terjadi kemarin secara magnitudo adalah gempa yang besar dan ada beberapa faktor yang membuat kita cukup khawatir bahwa gempa ini bisa memberikan kerusakan yang dahsyat. Yang pertama adalah kedalaman dari gempa. Gempanya adalah gempa yang dangkal, kedalamannya kurang dari 15 kilo. Kemudian faktor yang kedua adalah kekuatan dari gempa. Magnitudonya 7,7 dengan dangkal magnitudo 7,7, dan yang ketiga adalah tidak terlalu jauh dari garis pantai, artinya tidak terlalu jauh dari pemukiman, maka dampak di daerah-daerah yang dekat pesisir ini akan bisa cukup dahsyat. Jadi dengan tiga kombinasi tersebut, mungkin ada faktor yang lain adalah kualitas dari infrastruktur, maka kami mengkhawatirkan kerusakan akibat gempa bisa cukup signifikan. Nah, apabila kita mengkaji beberapa gempa di wilayah sekitar busur belakang Flores, memang dalam beberapa tahun terakhir ada hal yang penting. Jadi dalam beberapa tahun terakhir di wilayah tersebut kegempaannya relatif lebih sedikit dengan di wilayah yang lain. Dan sementara riset kami menunjukkan terdapat akumulasi energi dan sesuatu yang tidak kita harapkan kemudian terjadi kemarin dan akhirnya menghasilkan gempa dengan kekuatan yang cukup dahsyat. Tetapi kita berharap bahwa dampak ini bisa direspon dengan baik sehingga kemudian masyarakat bisa mendapatkan pertolongan pertama yang komprehensif sehingga kemudian bencana ini tidak diikuti dengan dampak susulan, dalam artian kemudian masyarakat yang tinggal di pengungsian mereka lebih menderita karena fasilitas-fasilitas dasar seperti sekolah, puskesmas, nah ini tidak berfungsi. Ini kita sangat berharap bahwa responnya sangat baik dari pemerintah. Prof. Irwan, soal sesar yang kabarnya sangat aktif dan kerap memicu gempa bumi besar, sesar naik busur belakang Flores ini, jika disederhanakan agar masyarakat tahu, bukan bermaksud membuat panik, tapi penjelasan apa yang bisa digambarkan, Prof? Iya, jadi sesar busur belakang Flores, kita sebutnya adalah sesar busur belakang Flores dan sampai Banda. Jadi bahkan beberapa riset menunjukkan sesar tersebut lebih barat sampai ke utara dari Pulau Lombok. Kami menduga bahwa gempa Lombok 2018, mungkin masih mengingat, ini pun terkait dengan sumber gempa ini dan kemudian bergerak lebih ke arah timur di utara Pulau Flores. Dan sebetulnya ini bukan gempa yang pertama. Salah satu gempa yang cukup besar di wilayah yang berdekatan tapi sedikit lebih ke timur itu telah terjadi di tahun 1992. Waktu itu magnitudonya 7,9 menghasilkan tsunami dan tsunami-nya sangat tinggi. Kenapa? Karena diikuti dengan longsoran bawah laut. Nah, kabar baiknya pada gempa sekarang walaupun magnitudonya mirip tapi tidak diikuti dengan longsoran dasar laut sehingga seperti yang diinformasikan oleh BMKG, ketinggian tsunami tidak setinggi di tahun 92. Yang ingin kami sampaikan bahwa sesar busur belakang Flores ini adalah sesar yang sumber gempa yang sangat aktif. Kita seringkali fokus di sisi yang selatan, yaitu sisi yang megatrust kita kenal, tapi sebetulnya busur belakang ini pun bisa menghasilkan gempa tidak sebesar yang di megatrust yang di selatan, tetapi karena lokasinya sangat dekat dengan garis pantai bisa mengakibatkan kerusakan yang signifikan. Tingkat keaktifan dipengaruhi oleh apa sebenarnya, Prof? Patahan dan juga lempengan di busur sesar ini, kalau memang tidak bisa diprediksi secara waktu. Iya, jadi sebetulnya sains modern sekarang tidak bisa melakukan prediksi, tetapi kami telah bisa
memahami potensi dari gempanya. Jadi potensi gempanya berdasarkan riset yang telah kami publikasikan di beberapa tahun terakhir, termasuk yang terbaru terbit di tahun 2022, yang kemudian menjadi dasar dari pembaharuan peta gempa Indonesia. Jadi Pusat Studi Gempa Nasional atau kita sebut sebagai Pusgen telah memperbarui, mengupdate peta gempa Indonesia dan telah memasukkan sesar di busur belakang Flores ini sebagai sebuah sesar aktif. Baik, kemudian yang menarik lagi adalah potensi gempa susulan, karena kemarin dari BMKG sempat menyatakan di siang dan juga sore hari terjadi gempa susulan yang jumlahnya cukup signifikan. Ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan lebih dari 300 kali dengan magnitudo yang bervariasi dan jauh lebih rendah memang daripada sumber awal. Prof. Irwan. Iya, jadi sebetulnya jumlah dari gempa susulan ini sangat tergantung pada kapasitas kita untuk mengamatinya. Apabila kita mampu mengamati dalam magnitudo sampai yang lebih kecil, yang artinya jaringan kita lebih rapat, maka jumlahnya saya yakin lebih dari angka tersebut. Jadi ini sangat dipengaruhi oleh faktor dari kualitas dan kerapatan jaringan. Tetapi secara umum bahwa gempa susulan akan memiliki magnitudo yang lebih kecil dari gempa utamanya. Hanya saja apabila kita belajar di lokasi gempa yang berdekatan, yaitu kita mengacu kembali pada gempa Lombok 2018, gempa yang lebih kecil dari gempa yang utama, misalnya gempa yang kemarin 7,7, kemudian diikuti gempa 7 atau 6,5, kita cukup khawatir bahwa gempa tersebut pun, walaupun magnitudonya lebih kecil, tapi bisa cukup memberikan dampak kerusakan. Apalagi wilayah tersebut sudah digoncang oleh gempa yang utama. Jadi bisa jadi strukturnya kemudian sudah mengalami kerusakan, diguncang gempa yang relatif tidak terlalu besar sekalipun, dampak kerusakannya bisa signifikan. Sehingga kami sangat berharap bahwa masyarakat ataupun relawan yang kemudian membantu wilayah tersebut untuk lebih berhati-hati, karena belajar dari gempa Lombok, gempa susulan pun sebetulnya bisa cukup merusak. Prof. Irwan, saat ini saya sambil memantau di situs BMKG real time, ini cukup mencolok 17.04 magnitudo 4,1, kemudian mundur sedikit 17 2,4 di Manggarai. Selang 10 menit yang lalu 16.59 2,9 magnitudo di Flores, kemudian di Safusi Nagekeo 3,2 magnitudo. Maksud saya apakah wajar selang waktu yang sangat tipis gempa susulan terus-menerus terjadi di sana, Prof? Iya, jadi ada fungsi yang menghubungkan antara waktu dan juga magnitudo dan jumlah gempa. Jadi kalau kita mengikuti fungsi tersebut, maka angka yang tadi disampaikan merefer pada BMKG itu wajar sekali. Jadi gempanya akan sangat banyak di waktu yang pendek dari gempa yang utama. Nanti perlahan-perlahan gempanya akan semakin berkurang dan magnitudonya semakin mengecil. Itu yang kita harapkan. Hanya saja kita tetap harus mewaspadai apabila masih ada gempa susulan dengan magnitudo yang relatif besar, misalnya di atas 6. Itu yang kemudian kita harus cukup waspada. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi mengacu kepada beberapa gempa yang pernah terjadi, gempa magnitudo 7 biasanya masih mungkin diikuti oleh gempa dengan magnitudo di atas 6. Sekali lagi Prof. Irwan, apakah memang kekuatannya sudah dimuntahkan secara keseluruhan? Apakah ada potensi lagi gempa dengan kekuatan yang sama bisa terjadi dalam hari yang berdekatan, Prof? Iya, kami tidak berharap itu terjadi ya. Kami sangat berharap bahwa pola yang umum suatu gempa kemudian diikuti oleh gempa susulan dan semakin mengecil, itu yang akan terjadi di NTT. Tetapi berdasarkan beberapa riset dan bukti di berbagai negara, termasuk tadi saya mengacu kembali gempa Lombok, di wilayah yang berdekatan sangat mungkin terpicu oleh gempa utama, walaupun kemungkinannya lebih kecil. Sehingga pertanyaannya adalah bukan kapan gempa yang merusak kembali terjadi, tapi pertanyaannya adalah seberapa siap apabila kemudian hal yang tidak diharapkan itu terjadi. Jadi kemudian sekarang kata kuncinya adalah
kita memberikan keyakinan pada masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan, dan kemudian mereka di sisi yang lain tetap harus mewaspadai. Walaupun gempa tersebut bisa jadi magnitudonya semakin kecil, walaupun ada kemungkinan magnitudo yang sama, tapi mereka lebih siap. Dan kalaupun lebih kecil, dengan kondisi bangunan yang relatif sekarang sudah terdapat gempa utama, bisa jadi mengalami kerusakan akibat gempa susulan yang lebih kecil. Prof. Irwan, saat ini pemerintah sudah menetapkan tanggap darurat, tapi ada juga gejala selain gempa, yakni air laut di Selayar yang sempat beberapa kali pasang surut ekstrim. Apakah ini berkaitan dengan potensi tsunami yang sempat diperingatkan oleh BMKG, kemudian 1,5 jam langsung dicabut, Prof. Irwan? Iya, jadi ketika gempa terjadi dan gempanya di lokasi yang sangat dangkal, maka gempa yang dangkal tersebut akan membuat deformasi atau perubahan bentuk dari dasar laut. Dan mengingat bahwa gempa yang terjadi di sana adalah gempa sesar naik, jadi tiba-tiba permukaan laut itu naik ke atas. Walaupun kemudian gempa itu terkecil, gempanya tidak terlalu besar, magnitudonya kecil, tetap deformasi terjadi. Bisa jadi deformasi tidak terlalu besar, tetapi deformasi yang kecil pun itu akan merubah kesetimbangan di laut dan kemudian bisa mengakibatkan perubahan pola dari pasang surut. Kami sangat berharap bahwa proses ini berlangsung hanya waktu yang sementara, kemudian secara perlahan dengan berakhirnya gempa-gempa susulan dengan magnitudo medium, menengah, itu semakin hilang, maka akan kembali ke pola pasang surut seperti semula. Kalau kita bandingkan dengan peristiwa 1992, kala itu 7,9 masih menggunakan skala Richter, kesamaannya dan juga perbedaannya, Prof. Irwan, bisa dijelaskan? Ya, jadi kedua gempa itu kemungkinan terjadi pada sistem di sistem tektonik yang sama. Jadi terjadi di bagian belakang dari busur Flores. Kemudian itu kesamaan pertama. Kesamaan kedua kemungkinan berasal dari mekanisme gempa yang sama. Tetapi kesamaan yang ketiga adalah magnitudo. Magnitudonya pun mirip-mirip 7,7, 7,9. Saat itu kita belum punya jaringan pengamatan yang baik untuk mengestimasi dengan akurat nilai dari magnitudo. Tetapi ada perbedaan. Gempa pada tahun 92 itu diikuti oleh longsoran di dasar laut. Ini di beberapa kasus pernah terjadi. Jadi pada saat kemudian gempa terjadi, lapisan tanah kemudian naik tiba-tiba, diikuti oleh longsoran yang sangat dahsyat. Nah, tsunami itu terjadi akibat kombinasi dua hal tersebut. Jadi gempa, terus kemudian diikuti longsoran, sehingga ketika tahun 92 dampaknya lebih dahsyat. Tingkat kerusakan akibat guncangan bisa jadi sama, tetapi tingkat kerusakan akibat tsunami itu sangat berbeda dibandingkan dengan tahun 92. Untuk kemarin, tingkat kerusakan didominasi oleh guncangan saja, tapi pada tahun 92 tingkat kerusakan juga kombinasi antara guncangan dengan tsunami sebagai akibat longsor di dasar laut. Prof. Irwan, imbauan kepada masyarakat upaya mitigasi agar tidak panik. Kita juga berharap kondisi di NTT bisa segera pulih dan gempa secara berangsur hilang magnitudonya. Iya, kami sangat prihatin dengan kejadian gempa di NTT dan kami berharap bahwa masyarakat bisa kembali menjalani kehidupannya seperti sedia kala. Kemudian tentu saja kewaspadaan tetap diperlukan, walaupun kewaspadaan ini jangan mengakibatkan kepanikan yang berlebihan. Dan lebih jauh sebetulnya kami menghimbau agar pemerintah baik pusat ataupun daerah bisa memfokuskan pada investasi pengurangan risiko bencana. Jadi kita berharap bahwa gempa mungkin terjadi, seperti yang hasil kajian kami bahwa gempa sangat mungkin terjadi kembali di masa depan. Tetapi pada saat gempa terjadi, tidak terjadi kerusakan, tidak ada korban. Dengan begitu, maka pilihannya adalah dengan sekarang kita memulai investasi pengurangan risiko bencana gempa bumi. Baik, terima kasih banyak Profesor Irwan Melano, pakar kebumian dari ITB sudah bergabung di Kabar Petang. Selamat sore.
Pemirsa, seorang pemuda yang bekerja sebagai buruh pelabuhan Laurentius Sai Maumere menyelamatkan balita yang terpisah dari orang tuanya saat gempa magnitudo 7,7 mengguncang Flores. Tanpa memikirkan diri sendiri, Franciscus John Kennedy Wuwur menyelamatkan beberapa korban gempa. Gempa yang datang tiba-tiba membuat warga di pelabuhan Laurentius Sai panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Franciscus John Kennedy Wuwur, pemuda berusia 23 tahun yang bekerja sebagai buruh di pelabuhan, justru menyelamatkan beberapa nyawa saat gempa mencekam terjadi. Reruntuhan bangunan terminal pelabuhan Laurentius Sai menjadi saksi bisu aksi heroik Franciscus. Saat gempa menghancurkan terminal pelabuhan, sebagai porter, Franciscus menyelamatkan seorang balita yang terjebak di reruntuhan terminal karena ditinggal orang tua. Tanpa berpikir panjang, Franciscus menyelamatkan anak berusia 5 tahun tersebut ke tempat yang aman. Beberapa korban yang saya bantu itu ada anak kecil, ada usia 5 tahun itu orang tuanya tinggalkan di dermaga pas kejadian itu. Posisi dia menangis dan jongkok di dermaga, dan ada teman porter yang juga sedang bantu orang untuk usikan. Dia minta saya untuk gendong itu anak kecil, jadi saya gendong langsung usikan ke tempat parkir tuh, kan di situ aman dengan beberapa korban yang lain juga. Habis itu ada juga yang korban yang tenggelam, itu ada teman porter juga yang bantu tarik ke pinggir, berenang sambil seret itu. Di situ juga ada polisi juga, dengan Pelindo kami sama-sama fungsikan. Setelah berhasil membantu evakuasi warga di pelabuhan Laurentius Sai, Franciscus akhirnya pulang ke rumah mencari keluarganya di Kelurahan Kota Uneng, Kabupaten Sika, NTT. Namun orang tua Franciscus telah mengungsi. Setelah mencari keberadaan keluarga, Franciscus akhirnya bertemu dengan keluarga dan berkumpul kembali di pengungsian Glora Samador, Maumere. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Taufik Koban, TV One mengabarkan. Pemirsa, lebih dari 3.000 warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur mengungsi pasca gempa bumi magnitudo 7,7. Bagaimana perkembangan terbaru pasca gempa? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Taufik Koban di Kabupaten Sika. Taufik Koban, kami ingin tahu penanganan pasca gempa di lokasi Anda yang sepertinya saat ini sudah malam hari seperti apa? Taufik Koban? Ya, Andro, baik. Andro, selamat malam Andro dan pemirsa TV One. Saat ini saya berada di posko utama di kantor BPBD sebagai posko penanggulangan bencana gempa bumi magnitudo 7,7. Dan dapat kami informasikan bahwa pasca terjadi gempa hingga saat ini sebanyak 1.204 warga masih mengungsi di Glora Samador, sementara ratusan warga lainnya masih mengungsi di sejumlah titik lokasi pengungsian yang ada di Kabupaten Sika. Dan saat ini mereka tengah ditangani oleh tim penanggulangan bencana daerah untuk mengatasi mereka pada posisi masa tanggap darurat yang ditetapkan untuk sementara waktu selama 7 hari ke depan. Andro, memang hari kedua pasca gempa ini bantuan sudah mulai berdatangan, baik dari bantuan tingkat lokal maupun bantuan dari pusat, termasuk 10 bingkisan dari Presiden Prabowo, yaitu 1.000 bingkisan, dan 200 bingkisan tersebut telah dikeluarkan untuk didistribusikan ke Pulau Palue yang menjadi salah satu pulau terdampak pasca gempa dengan aktivitas yang sangat terganggu, di mana akses komunikasi dan juga listrik hingga saat ini belum aktif atau terlayani dengan baik. Dan di pengungsian juga masyarakat masih sangat berharap adanya perhatian dari pemerintah terkait dengan alas tidur, kemudian selimut dan juga air bersih. Andro.
Taufik Koban, kami ingin tahu apakah sudah dipastikan seluruh warga di sana dievakuasi, tidak ada lagi yang terjebak reruntuhan? Ya, Andro, untuk sementara memang yang terpusat di Stadion Gelora Samador, namun sebagian besar warga masih melakukan evakuasi secara mandiri di rumah masing-masing dengan tidak melakukan aktivitas di dalam rumah pada malam hari. Pemerintah kabupaten setempat pun terus memberikan informasi dan himbauan agar masyarakat tetap waspada mengantisipasi terjadinya gempa susulan yang hingga siang tadi juga masih terjadi. Andro. Taufik Koban, bagaimana kondisi di tenda pengungsian saat ini? Ya, di tenda pengungsian pemerintah melalui BPBD dan BNPB terus mendirikan sejumlah tenda pengungsian untuk menampung ribuan warga yang mengungsi ataupun yang akan terus berdatangan. Karena hingga saat ini pemerintah kabupaten terus melakukan pendataan baik terhadap korban jiwa maupun yang mengalami luka-luka maupun kerusakan rumah warga. Andro. Untuk bantuan bagi lansia dan juga balita, semua sudah tersedia, Taufik Koban? Ya, bantuan untuk bayi, balita, dan lansia hingga sore hari ini masih sangat dibutuhkan oleh pengungsi. Kita berharap dengan bantuan yang terus berdatangan, kebutuhan lansia dan juga bayi balita dapat terlayani dengan baik, Andro. Taufik Koban mengabarkan langsung dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Pemirsa, memasuki perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, sejumlah daerah di Kota Jakarta mengadakan lomba 17-an. Salah satunya di RW 04 Cipinang Melayu, Jakarta Timur yang memeriahkan 17-an dengan berbagai perlombaan. Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, berbagai wilayah di Indonesia mulai meramaikannya dengan sejumlah perlombaan. Salah satunya di RW 04 Cipinang Melayu, Jakarta Timur yang sudah menjadi agenda tahunan para warga, memeriahkan HUT RI dengan sejumlah perlombaan antar warga. Salah satu perlombaan yang selalu dinanti adalah panjat pinang di atas aliran Kalimalang. Warga yang menjadi peserta pun datang dari berbagai kalangan usia, dari yang dewasa maupun anak remaja. Lalu bagaimana suasana lomba 17-an dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Cipinang Melayu, Jakarta Timur? Telah bergabung bersama kami rekan kami Rizka Salsabila di sana. Rizka, bagaimana suasana bisa Anda gambarkan kepada kami? Silakan laporan Anda. Ya, selamat sore Nadila dan juga pemirsa. Kalau bisa saya gambarkan, ini memang sudah sepi dikarenakan acara panjat pinang untuk acara 17 ini memang sudah selesai pada hari ini. Nah, nantinya untuk besok ini masih ada karena beberapa hadiah di atas ini masih ada. Nah, kita juga bertanya sedikit nih sama warga yang juga sudah bertahun-tahun mungkin tinggal di sini, bagaimana euforianya, kemudian juga ada berbeda nggak sih panjat pinang pada ulang tahun ke-81 ini sama ke-80 sebelumnya. Ibu dengan Ibu Saidah. Mungkin boleh, kira-kira Ibu udah berapa lama sih Bu tinggal di sini? Udah lama, dari kecil. Nah, ini tradisi panjat pinang di sini tuh udah berapa lama sih? Udah tiap tahun. Tiap tahun ya Bu. Kira-kira beda nggak sih dari tahun ini sama tahun sebelumnya? Sama aja kok. Sama aja ya Bu ya. Ibu mungkin ada anak atau keluarga yang pernah ikutan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya Bu? Nonton aja? Nonton aja. Gimana Bu tadi nontonnya? Seru. Kira-kira tadi hadiahnya apa aja sih Bu tadi? Ada motor, sepeda motor, ada banyak deh. Makasih Bu Saidah. Nah, Masnya dengan Mas siapa Mas? Febri. Febri tadi ikut juga nggak Pak? Kagak, pulang kerja. Iya. Tapi tiap tahun suka nonton? Suka nonton. Tapi sebelumnya ikutan juga nggak? Ikut tahun kemarin ikut. Iya. Gimana Mas bedanya sekarang sama tahun? Hadiahnya lebih menarikkan sekarang. Oh ya? Waktu tahun kemarin menang apa nggak Mas? Saya mendapat kompor doang. Kompor aja ya Mas ya. Apa sih tipsnya kalau misalkan untuk main panjat pinang ini biar sampai atas? Yang penting kompak, satu timnya kompak ini. Ya. Terima kasih Mas Febri.
Ya Nadila dan juga pemirsa, tadi memang untuk permainan ataupun lomba panjat pinang ini dibutuhkan kekompakan antar tim untuk saling mendukung untuk mencapai pada puncaknya. Nah, dalam rangka ini sangat selaras dengan rangka 17-an pada tahun ini. Demikian Nadila, saya sampaikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rizka Salsabila mengabarkan langsung dari Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, suasana meriah dan penuh gelak tawa memenuhi Terminal Kalideres, Jakarta Barat dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jika lomba 17-an umumnya identik dengan tarik tambang, dan di Terminal Kalideres para peserta justru adu ketangkasan dengan gelar lomba tarik bus. 2, 3, ayo, ayo. Pemirsa, saya tadi habis ikutan lomba tarik bus. Kalau biasanya ya kita tarik tambang, kali ini saya cobain challenge baru sama ibu-ibu di belakang saya. Kita cobain tarik bus, pemirsa. Berat banget, tapi karena kita dilakuin sama-sama jadinya ringan. Nah, saya mau tanyain nih ya, gimana sih keseruannya tadi tarik bus? Berat apa enggak? Karena jujur saya sampai sekarang masih ngos-ngosan ya, Bu ya. Berat. Tapi kenapa ikutan tarik bus, Bu? Tarik bus udah biasa memeriahkan HUT 81 Republik Indonesia Merdeka. Terminal Kalideres, ibu-ibunya super duper. Sekali merdeka, tetap merdeka. Udah 3 kali narik bus. Udah 3 kali. Bu, kan di antara lomba-lomba lain kan banyak ya. Ada lomba tarik kerupuk, ada lomba tari terong ya kan, dan segala macamnya. Kenapa milihnya narik bus, Bu? Lebih seru dan lebih berenergi. Cuma di Kalideres. Cuma di Kalideres doang yang lomba tarik bus. Persiapannya apa, Bu? Tadi pagi sarapan nggak sebelum narik bus? Sarapan. Sarapannya telur rebus sama pisang pempek, tekwan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terakhir, Bu, yuk kita nyanyi sama-sama. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Pemirsa, luar biasa ya semangat para ibu-ibu di Terminal Kalideres yang mengikuti lomba tarik bus. Dari semangat mereka saya semakin terinspirasi bahwa ibu-ibu Indonesia ini tidak hanya ibu-ibu yang bertanggung jawab terhadap keluarganya saja, tetapi juga memiliki rasa semangat untuk terus berjuang demi Indonesia atau kehidupan di Indonesia yang lebih baik. Dari Jakarta, Sekarwanda Taufik, TV One mengabarkan. Pemirsa, sehari sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah terus bersolek di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Panggung utama telah berdiri megah sejak beberapa waktu belakangan. Stand kuliner hingga pagar pembatas juga telah terpasang di sekitar panggung. Kawasan Monas, Jakarta Pusat disiapkan menjadi salah satu titik sentral dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan. Di kawasan ini besok akan berlangsung pesta rakyat yang terbuka untuk umum. Pemerintah bekerja sama dengan 1.200 UMKM dan tiap UMKM menyajikan hingga 500.000 porsi untuk 600.000 orang yang diprediksi akan turut berpartisipasi dalam pesta rakyat esok. Selain pameran kuliner Nusantara gratis, pemerintah juga menyiapkan berbagai pertunjukan khusus dalam pesta rakyat. Mulai dari pertunjukan drone, video mapping, perlombaan, dan beragam hadiah hingga pesta kembang api. Udah di kantor nih gue. Lalu bagaimana persiapan terkini di Monas? Kita tanyakan kepada rekan kami Iman Fajar di sana. Iman, bagaimana persiapan pesta rakyat yang akan digelar esok hari? Silakan.
Ya, selamat sore Nadila dan juga pemirsa. Luar biasa persiapan yang tengah berlangsung di Monas, Jakarta untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Ada banyak persiapan telah dilakukan, mulai dari pembangunan tenda UMKM, kemudian juga panggung hiburan juga telah terbangun di sini. Kemudian juga tadi kita melihat bagaimana sejumlah hiburan-hiburan rakyat, hiburan anak-anak juga telah dibangun dan telah dicoba oleh segelintir masyarakat, dan di belakang saya ini merupakan salah satu area yang menjadi primadona pada sore hari ini, yakni area imersif, atau ini bertajuk imersif kemerdekaan, di mana kalau kita lihat di sini pemirsa, bagaimana area imersif kemerdekaan ini menyajikan sebuah layar LED yang tentunya informatif dan juga menjadi salah satu spot foto yang menarik bagi para pengunjung yang hadir di Monas pada sore hari ini, dan juga ini besok tentunya juga akan menjadi primadona bagi para pengunjung Monas yang akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 pada besok 17 Agustus 2026. Dan kalau kita lihat di sini pemirsa, mungkin saya akan memperlihatkan bagaimana situasi terkini dari Monas, Jakarta. Di sini kita lihat ya, imersif kemerdekaan ini menjadi salah satu spot yang menjadi primadona bagi masyarakat yang hadir di Monas hari ini. Bicara soal immersive show ini tidak hanya berada di Monas, saat ini saya berada di bagian timur Monas, tapi juga ada di beberapa titik lainnya seperti di Bundaran HI, kemudian juga ada di depan Hotel Pullman. Adapun juga imersif ini mengangkat tema Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan di beberapa tempat lain juga membawa tema Indonesia Emas. Dan di Monas sendiri ada beberapa immersive show, ada di area timur di tempat kami melaporkan saat ini, kemudian juga di area barat, serta area selatan. Dan di area ini juga pemirsa disediakan foto booth yang didukung juga oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi nantinya pengunjung bisa berfoto, lalu kemudian foto tersebut bisa diubah menjadi foto-foto yang bisa diedit langsung oleh artificial intelligence. Kalau kita lihat di sini bagaimana foto tersebut bisa diubah menjadi paskibraka ataupun juga latarnya IKN dan sebagainya. Dan bicara mengenai pesta rakyat di Monas pemirsa, besok ini akan dilangsungkan sejak pagi, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, di mana open gate ini sudah berlangsung pada pukul 7 pagi, kemudian lalu dilanjutkan oleh relay prosesi upacara bendera, lalu juga ada games, kuis, dan pada malam harinya tentunya ada hiburan musik yang nantinya juga akan pada malam hari hadir langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi Monas setelah upacara penurunan bendera. Sementara itu, Nadila. Iman Fajar mengabarkan langsung dari Monas, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, suasana berbeda terlihat di Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Ribuan bendera merah putih membentang sepanjang 6 km, menciptakan pemandangan yang penuh semangat kebangsaan dan persatuan. Ribuan bendera merah putih menghiasi jalan utama Kota Dekai sepanjang 6.000 meter. Seluruh ruas jalan di pusat kota dibalut warna merah putih, menciptakan suasana semarak dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Hamparan bendera yang berkibar menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang melintas. Kibaran merah putih sepanjang 6 km menjadi pesan tentang harapan akan kedamaian, persaudaraan, dan kemajuan daerah. Suasana Kota Dekai pun terlihat lebih hidup dengan dominasi warna merah putih yang membentang di sepanjang jalan. Pemirsa, gempa bumi yang terjadi di NTT berdampak hingga ke wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Bahkan di beberapa wilayah terjadi tsunami kecil atau air pasang dengan ketinggian hingga 50 cm. Kering. Mesin jorok. Baru lo sini 3 meter mepukwa na pin.
Genangan yang masuk ke kawasan pesisir mencapai 40 meter dari bibir pantai, bahkan mencapai pemukiman warga. Diperkirakan 16 rumah warga terendam air pasang. Meski tidak menyebabkan kerusakan yang parah, namun kondisi ini mengganggu ketersediaan air bersih dan menyebabkan kerusakan pada sejumlah peralatan rumah tangga. Hingga saat ini ada 4 kecamatan yang terdampak gempa, yakni Kecamatan Pasilambena, Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur, dan Pasimaranu. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat merilis data sementara kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7. Ribuan rumah warga hingga fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan. Berdasarkan data sementara dari pemerintah daerah di Labuan Bajo, Manggarai Barat, kerusakan terbanyak terjadi pada rumah tinggal warga yang mencapai lebih dari 1.000 unit. Sebanyak 503 rumah rusak berat, sisanya yang rusak sedang dan rusak ringan. Untuk sarana fasilitas kesehatan terdata 9 unit yang rusak, di sektor pendidikan ada 12 unit sarana rusak. Sementara untuk perkantoran total ada 23 unit yang mengalami kerusakan. Rumah ibadah total 11 unit yang mengalami kerusakan, 4 unit rusak berat, sisanya rusak sedang dan ringan. Demikian kabar petang hari ini, saya Andromeda Merkuri. Dan saya Nadila Saleh. Setelah ini saksikan Apa Kabar Indonesia Malam bersama Kenade dan Celia Alexandra yang membahas gerak cepat penanganan gempa NTT. Sekian kabar petang, sesaat lagi. Dan sampai jumpa pemirsa. Anda baru saja menyaksikan Kabar Petang didukung oleh